Indonesia, selamat malam Indonesia, dan sekali lagi selamat malam Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam acara Minggu Malam bersama Slamet Raharjo, sebuah acara tentang kita, oleh kita, dan dari kita semua. Biasanya hal-hal yang menyangkut diri kita itu tidak hanya terdiri dari hal-hal yang sepele, tapi juga kadang-kadang menyangkut hal-hal yang sangat serius. Tetapi membicarakan hal yang sangat serius, saya kok percaya gitu ya, bahwa hal yang serius kalau dibawakan dengan santai, itu pasti lebih mudah, lebih enak masuk ke dalam sanubari. Nah, untuk itu sengaja kita membicarakan masalah ini di sebuah kafe, supaya nanti jangan metenteng Mas Hakam. Jadi benar-benar kita santai saja, ya kan? Santai saja, sebab itu yang kita perlukan. Biar bagaimanapun kita harus memiliki daya tarik bagi penonton. Nah, untuk menciptakan itu Mas, itu tidak gampang. Saya minta bantuan, dan bantuannya membuat saya bahagia. Saya dibantu oleh kawan baru saya, 2 orang wanita cantik, dan saya jamin suaranya merdu pula. Eva. Selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia. Dan selain Eva, Meta. Selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia. Ya. Dan selalu tidak ketinggalan pianis kita yang cantik di belakang, Ya. Mbak Ratna. Iya. Iwak peyek, iwak peyek, iwak peyek simpang 5. Tekan tuwek, tetap demo, 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 demo. Wah, mana A-nya mana tadi? Lupa. Lupa, aduh. Setua ini kalau nyanyi begitu kok tiba-tiba adrenalin tuh muncul lagi. Ini rupanya bukan cuma masalah demo ini. Terlalu lama tidur kita ini. Sehingga kalau bangun baru kita sadar berapa banyak hal yang kita tinggalkan ketika kita tidur tadi. Kita tidak bicara tidur, tapi mungkin tidur dalam pengertian yang lain. Tidur dalam pengertian kita seolah-olah tidak memahami apa yang terjadi. Tidur seolah-olah kita tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Tetapi hari ini tiba-tiba sesuatu telah terjadi. Sebuah dorongan dari masyarakat untuk mempertanyakan nasib mereka, karena selama ini hitungan demi hitungan mereka perhatikan, hitungan demi hitungan mereka simak, tetapi hasilnya adalah tetap sama, nol besar, dan makin membuat sengsara rakyat. Itu hitungan rakyat. Hitungan para penentu kebijakan dan hitungan rakyat rupanya tidak selalu sejalan. Tapi daripada kita membuat keputusan atau pemikiran yang salah, malam ini saya diberi tugas oleh redaktur TVRI untuk membicarakan masalah kepala-kepala daerah yang masih ikut demo. Ya kan? Jadi judulnya kepala daerah kok demo? Kira-kira gitu. Makanya iwak tempe, iwak peyek tadi menjadi sangat penting. Tapi bicara tentang iwak peyek, saya itu seniman. Bisanya cuma menyampaikan secara pertunjukan seperti tadi. Hal ini bukan pertunjukan biasa. Hal ini harus dibicarakan oleh para pemikir yang kompeten dalam hal ini. Untuk itu, saudara di rumah dan teman-teman di sini, mari saya antar Anda menemui narasumber kita yang terhormat, Bapak Johermansyah Johan. Wah. Waduh, sudah berapa kali Bapak hadir di acara saya ini? Banyak sekali Pak ya? Banyak sekali Mas Slamet. Sudah berapa kali ya? Diundang Mas Slamet selalu siap hadir. Wah, hari ini Pak Dirjen, di sini Pak Bapak ditulisnya Dirjen Oda Kementerian Dalam Negeri RI, betul Pak ya? Iya betul Mas. Nah ini kan pasti masalah
pejabat-pejabat daerah yang ikut demo itu Ya, katanya mendapat sedikit lah peringatan dari betul Pak Menteri. Pak Menteri ya. Iya. Nanti Bapak bisa nggak kasih kita tahu semua Pak, kira-kira mengapa kok mereka harus diperingati? Baik, kita Begitu Pak ya? jelaskan nanti. Bisa Pak ya? Bisa. Ini janji Pak Dirjen loh. Baik. Ya, tepuk tangan buat Pak Dirjen. Ya. Lalu ada Mas Effendi Khoiri, wakil kita di DPR. Terus kita perlu bertanya, ini benar-benar mewakili kita Mas? Sampean tuh kira-kira tentang masalah naik BBM ini gimana? Sedikit aja Mas. Kita bersama rakyat untuk Wah, bersama rakyat. Jadi untuk itu, supaya ini juga Mas, saya harus luruskan nih, supaya jangan salah Mas. Effendi Khoiri, Komisi 1 DPR RI, betul Pak ya? Masih di sana? Masih. Masih Pak? Masih. Masih ya? Oh ya. Kalau gitu pasti minta maaf, saya kadang-kadang keliru. Baca koran tuh salah-salah terus saya gitu. Ya oke. Moga Pak, pokoknya selamat datang di TVRI. Lalu, wah ini juga masih di DPR RI Pak ya. Bapak Hakam Naja, Komisi 2 DPR RI. Partai mana Pak ya? Dari PAN. Oh, PAN sudah tahu ya. Saya kira-kira kadang-kadang pura-pura lupa Pak. Pura-pura lupa ya. Oke, Mas Hakam Naja seperti Mas Effendi, kita buka-bukaan aja Pak ya. Rakyat pengen tahu betul ini. Sebetulnya yang benar yang mana gitu Pak ya. Bisa nggak Pak kira-kira? Ya, saya kira yang paling benar adalah bagaimana agar rakyat tidak semakin menderita, tidak semakin sengsara, dan negara ini terus maju ke depan untuk mencapai targetnya, tujuannya. Dan cahaya matahari PAN akan menyinari. Begitu, saya kira begitu. Wah, dan langit semakin membiru. Oke, Mas Kristiadi, peneliti politik CSIS. Iya Mas. Cukup, tidak ada perlu lain lagi. Tidak laku di mana-mana. Tidak laku. Sebagai pengamat politik pasti agak berbeda pasti dengan beliau-beliau yang di sini. Cuma nuansanya kalau tadi Mas-mas dari Wakil Rakyat menjanjikan rakyat sejahtera, saya menunggu bagaimana saya menjadi sejahtera itu. Oke, selamat datang Mas. Terima kasih. Nah sekarang ini perlu dikenalkan nggak? Tapi ini kalau nggak saya kenalkan ini susah. Oh, merimani dia. Oh, merimpani. Ada seorang budayawan, dia ini orang terhormat tapi gayanya itu saya suka. Saanani, ya, saunini, bajunya aja pinjem. Pinjam atau dikasih, saya tidak tahu nih. Iya, itu antara dua, dia minjemin tapi nggak saya kembalikan. Oke, Mas Weda, sebagai sisi budaya mungkin Anda bisa bicara tentang hal-hal yang tadi ya. Iya, tapi sebelum itu gini Mas, saya ini kan sudah hampir 3 tahun menemani, supaya nggak keliru, dirimu. Kamu tiap kali tampil dengan batik yang bikin mengagumkan. Kenapalah hari ini kamu memakai jaket yang tidak batik tapi juga mengagumkan loh? Gitu. Nah, ini ceritanya sederhana Mas. Loh, ceritanya itu ada gunanya juga nih jadi presenter di TVRI. Gimana? Begitu saya masuk pameran di JCC, Pak Itua datang. Pak Itua ini harganya 750, tapi buat Pak Itua 150 saja. Tapi Pak Itua pakai ya di TVRI. Gitu. Gini Mas. Nanti kalau kamu ke sana lagi, bilangin itu ada pai muda yang juga. Oke. Untuk hal ini malam ini kita nanti akan berpendapat. Tetapi ada baiknya sebelum kita berpendapat kita mendengar pendapat orang lain dulu, yaitu pendapat redaktur TVRI. 1,5 menit karya TVRI. Jika kepala daerah didemo, itu adalah berita wajar dan sangat biasa. Apalagi dalam kaitan pemilu kada. Hampir di beberapa daerah tidak ada kepala daerah yang luput di demo. Tetapi kepala daerah ikut demo dan melawan kebijakan pemerintah pusat, ini baru berita. Terserah apa persepsi Anda, menentang atau mendukung. Aksi demo beberapa kepala daerah memancing sikap Menteri Dalam Negeri yang mengatakan akan memberikan sanksi bahkan sampai pada keputusan pemecatan. Akan tetapi, kepala daerah yang berdemo menentang kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM itu tetap berdemo dan mengabaikan ancaman Menteri Dalam Negeri. Kepala daerah mengatakan
bahwa tidak ada aturannya Menteri Dalam Negeri mengancam mereka. Karena sebagai kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat secara langsung. Sementara Menteri Dalam Negeri menyebutkan beberapa pasal yang mengaturnya dan bersikukuh akan melaksanakan aturan tersebut. Lepas dari siapa yang benar atau yang salah, tentu ini menjadi pertunjukan yang lucu di tengah kegaduhan sosial, ekonomi, dan politik atas dampak kenaikan harga BBM. Aksi demo di negeri ini memang dijamin undang-undang, tetapi secara etika maupun hukum, jika yang berdemo itu adalah kepala daerah, bagaimana ceritanya? Lalu bagaimana dengan tugasnya melayani publik? Mari kita bayangkan bersama, jika kemudian semua pejabat, mulai kepala daerah, menteri, dan presiden berdemo, mau dibawa kemana negeri tercinta ini? Terima kasih teman-teman TVRI. Sedikitnya Anda telah memberikan dasar bagi upaya pembahasan seperti yang Anda maui. Terlepas dari itu semua, kita boleh setuju, kita boleh menambahkan, atau kita boleh ya sedikit mengkoreksi, tapi kita langsung aja lah ke Pak Johan. Ya. Kira-kira Pak Jan, kira-kira apa yang bisa Bapak kantongi selama ini, dan kira-kira kebijakan Pak Menteri itu bagaimana? Ya, begini Mas Slamet, soal demo itu sebetulnya kan soal hak politik warga negara. Ya. Jadi memang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, bisa melaksanakan, menunjukkan unjuk rasa, menyampaikan pendapat, ekspresinya. Tapi ada norma, ada aturan-aturan yang berlaku. Bagi seseorang yang memegang jabatan publik seperti kepala daerah, ya, bupati, wali kota, gubernur, termasuk wakil-wakilnya, itu dia sedang menyandang jabatan publik, apalagi sebagai kepala daerah. Maka dialah yang membuat kebijakan-kebijakan. Kalau ada aspirasi masyarakat yang disampaikan ataupun aspirasi dia sendiri, itu mestinya bisa disalurkan, dikanalisasi lewat wakil-wakil rakyat. Nah, wakil-wakil rakyat lah nanti yang akan mengambil keputusan terhadap suaranya itu. Jadi kurang elok kalau dia turun ke jalan lalu ikut demo. Ini dari segi etikanya. Dari segi aturan main juga memang ada larangan bagi kepala daerah harus mentaati peraturan perundang-undangan. Itu ketentuan di Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi kalau dia misalnya tidak mentaati perundang-undangan sebagai kepala daerah, maka dia bisa dikenai sanksi-sanksi. Nah, oleh karena itu kita kan tidak mau lah kepala daerah itu harus menjadi contoh teladan yang baik. Tidak perlulah dikenai sanksi-sanksi. Yang penting dia bekerja sesuai dengan aturan main yang berlaku. Begitu Pak ya? Iya. Oke, terima kasih. Saya pernah jadi anggota Dewan Film. Ya. Saya dari unsur karyawan film. Tapi ketika saya dilantik menteri, maka saya tidak lagi karyawan film, tapi mewakili seluruh aspirasi film. Kira-kira kalau dari kepartaian hubungannya dengan pejabat-pejabat daerah yang dari partai itu gimana Mas? Apa memang dia dilepaskan dari partai atau memang boleh seperti yang di Jawa Timur itu? Boleh. Boleh? Belum ada larangan. Belum ada larangan. Ya, jadi saya termasuk yang memahami terhadap apa yang dilakukan oleh para kepala daerah. Meskipun mereka pejabat yang secara struktur pemerintahan mereka ada di bawah, di daerah, presiden ada di atas, tetapi dalam beberapa hal dia masih pada umumnya pimpinan politik, pimpinan partai politik atau masih terkait dengan kepentingan partai politiknya. Tapi di sisi lain secara substansial apa yang menjadi kebijakan pusat itu berlawanan dengan keinginan atau aspirasi masyarakat. Mereka dipilih oleh masyarakat, oleh di mana mereka memimpin, sehingga mereka tetap ingin bersama rakyatnya yang akan memperoleh dampak negatif, dampak langsung dari kebijakan nasional. Nah, oleh karena itu mereka
dengan spontan mungkin bersama dengan rakyatnya yang memilih mereka. Jadi mereka itu sebetulnya secara harian, secara day to day, dan sekaligus kehadiran dia, eksistensi dia karena pilihan mereka, begitu. Sehingga pemimpin daerah ketika bersikap seperti itu ingin bersama rakyatnya. Masih logis. Begitu. Ya, saya kira ini sesuatu yang logis, sesuatu yang wajar, begitu. Nah, sekarang yang harus dipersoalkan adalah sebetulnya ketika presiden yang juga dipilih rakyat, begitu. Meskipun ini belum ada aturan, ya, tetapi secara kearifan, kebersamaan, karena sama-sama dipilih rakyat, ketika membuat kebijakan yang berdampak luar biasa kepada rakyat, dimanapun rakyat ini berada, itu perlu koordinasi, mungkin perlu musyawarah, memberikan pertimbangan ini dan itu kepada pemimpin-pemimpin daerah yang sama-sama dipilih rakyat. Begitu. Nah, oleh karena itu saya kira saya termasuk orang yang bisa menerima, bisa menerima. Begitu. Soal etika segala macam itu relatif di mana, begitu. Dan aturan jelas kayak apa tafsirnya. Jangan-jangan juga mereka punya tafsir sendiri. Kalau betul loh, itu sudah ada aturannya bahwa mereka tidak boleh melakukan langkah-langkah seperti ini. Oke, masih. Tetap ke politisi juga nih, Mas. Mas Akam gimana? Saya sangat setuju masyarakat mengekspresikan melalui demonstrasi kalau mereka dirugikan. Jadi memang itu merupakan satu ekspresi yang juga waktu muda saya juga suka demo. Jadi artinya memang apa yang diekspresikan, yang disuarakan masyarakat dengan demo yang baik, demo yang benar-benar bisa menggugah para pengambil kebijakan, saya kira sesuatu yang layak kita dukung. Nah, dalam konteks kepala daerah, yang sebagian saya kira dari kepala daerah itu adalah para pimpinan partai di level lokal, saya kira memang ada sesuatu yang berbeda dalam konteks ini. Yaitu bahwa kepala daerah ini di samping dia sebagai pimpinan partai, tapi sisi lain dia juga adalah bagian dari sebuah sistem. Nah, saya bayangkan kalau pimpinan partai dan partainya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat, apapun kebijakannya, ya, itu memang partainya yang mengeluarkan statement itu, resmi. Nah, ini kan saya kira ada satu sisi, ada figur yang menjadi kepala daerah, tapi dia adalah pimpinan partai di daerah, silakan partainya mengekspresikan pimpinan partai dari daerah sampai pusat, sampaikan penolakan terhadap kebijakan itu. Tetapi dalam konteks dia sebagai kepala daerah, yang adalah bagian dari sistem, saya kira ini disampaikan melalui sistem yang ada dalam konteks dia di dalam sistem itu. Jadi ketika ketemu dengan gubernur, dengan presiden, saya kira lebih baik kalau pemerintah itu mengambil kebijakan setelah bermusyawarah, mendengarkan aspirasi dari gubernur, dari kepala daerah yang ada di tempat itu. Oke. Mas Kris, Bung Karno itu jarang pakai surjan walaupun dia orang Jawa. Betul, pakai biji beliau. Pakai biji, pakai baju yang tidak menyatakan bahwa saya dari etnis mana. Karena dia adalah Presiden Republik Indonesia. Lalu sekarang ini gimana, Mas? Pejabat kita ini kok masih pakai seragam partainya, Mas? Wah, ya seragam itu saya kira simbol identitas saya kira ya. Oh ya. Tapi kalau maksudnya seragam itu tadi manifestasi dari apa? Dari ungkapan apa? Seragam partai. Istilahnya dia bukan seragam kepala daerah, gitu. Oh, iya, itu saya tahu. Maknanya begitu tahu. Nah, ini begini, memang Mas, ini saya kira ada sesuatu kerancuan ya, kerancuan yang kompleks di dalam kita hidup bernegara. Ya. Apa kerancuan yang kompleks? Kerancuan yang kompleks dalam konteks BBM ini misalnya bahwa ada pemerintahan yang didukung oleh partai-partai yang cukup banyak. Gitu. Akan memutuskan sesuatu, tapi putusan itu ternyata tidak nyambung. Pertama-tama tentu tidak nyambung bukan kepada aparatnya sendiri, partai-partai di bawah, tapi tidak nyambung dengan rakyat. Mas, saya bisa rasakan sendiri, karena saya 4-6 hari saya ke daerah justru juga untuk mendalami ini. Terus ketemu teman-teman partai apa saja, itu mengatakan bahwa loh kebijakan kok kayak begini, ya. Kok isunya kok naik, cuma naik atau tidak naikkan BBM, ya kan? Bahkan sebetulnya isu itu akan digeser kepada isu bahwa ada gerakan-gerakan aneh-aneh yang mau mengguncang saya, ya kan begitu kan? Tanyakan kepada ibu negara. Loh, presiden kok juga malah seakan-akan isunya ke sana. Padahal Mas,
terus terang saja bahwa dengan isu naik dan tidak naik, dan kemudian juga ada penjelasan kalau tidak naik ini APBN bisa jebol dan melestarikan ketidakadilan dalam subsidi. Dan kemudian yang rakyat merasa bahwa ini tidak menjadi lebih tidak adil karena apa? Aja Mas, highlight dulu. Ya karena apa? Karena kok kompensasinya ini kompensasi yang sebetulnya tidak memberikan imbalan yang memadai bagi masyarakat. Masyarakat sederhana mengatakan, Mas, BLT atau BLSM ini membuat rakyat malas, membuat rakyat kemudian menjadi peminta-minta, cuma menunggu saja bantuan. Kita tidak butuh itu. Kita butuh bantuan yang lebih produktif. Rakyat mengatakan, saya Mas tidak keberatan pemerintah menaikkan BBM, tapi berilah kita daya beli yang kuat. Bikinlah rakyat ini mempunyai daya beli yang kuat. Berapapun kita dinaikkan, kalau kita mau kita bisa beli, kita akan beli itu. Aspirasi ditangkap oleh Pak Bupati ikut demo, gitu ya? Oke. Mas Rendo, 1 menit aja Mas. Ya, Kita tuan rumah Mas. Kepanjangan ya. Di tengah jalan aja Tintin, tapi ini pengantarnya aja udah panjang. Nah, tapi maksud saya kurang lebih mau mengatakan bahwa lebih baik pejabat daerah itu ikut demo daripada dia di demo rakyat. Tapi kan ya temanya ada. Kalau demonya mengenai BBM bolehlah, baik. Masih bisa dimengerti, apapun juga alasannya pasti menyengsarakan. Nah, ini bagian yang kalau demonya soal hal-hal yang sifatnya lokal atau bahkan lah ini mungkin pentingnya di sini Mas, karena ini kan hampir semuanya kepala daerah ini pasti dari partai ya Pak ya. Iya. Ya kecuali 1-2 dari independen, dan partai ini kan selama ini tidak memberi contoh yang baik untuk Republik Indonesia. Itu aja masalahnya. Segitu dulu Mas. Iya. Saudara pemirsa di rumah dan teman-teman di sini, segmen 1 ini rupanya cukup membawa kita untuk melanjutkan pada segmen berikut, di mana pada segmen 1 ini kita mencatat bahwa sesungguhnya kita tidak boleh dan tidak harus tidak bijak dalam melihat semua masalah. Melihat tatan, melihat papan, dan segala macamnya. Kapan kita jadi pejabat, kapan kita jadi rakyat, itu harus didudukan. Untuk mengetahui itu, jangan kemana-mana. Pada segmen berikut kita akan mengupasnya. Tetap di TVRI, tetap di TVRI, dan tetap di TVRI. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini, kau tahu pasti dirimu. Antara kau dan aku, antara kau dan aku. Waduh, mau dibawa kemana kira-kira ya kita ya? Kurang tahu dibawa. Kurang tahu, tapi biar bapak-bapak kita yang luar biasa ini yang menjawab ya. Tapi kamu bisa memberikan kita inspirasi, bertanya sebetulnya mau dibawa kemana sih ini? Jadi saya cuma berpikir untuk melihat masalah ini sebaiknya kita langsung aja ke masalah, karena saya ingin
berapa menit yang kita miliki ini kita gali aja lebih dalam pada segmen yang ini. Mas Kris kelihatannya penasaran tadi. Ya, kita mulai ya. dulu. Yeah. Jadi tadi di depan saya katakan 3 menit ya Mas? Ya, saya bisa memahami bahwa ada dinamika di dalam masyarakat yang mendorong teman-teman dari partai kepala daerah untuk berbuat sesuatu. Nah, oleh karena itu hikmahnya adalah menurut saya kita harus kembali kepada pakem lagi. Kita mengatur negara seperti apa? Kan ada pakemnya itu. Ya. Oh, kita negara kesatuan. Kalau sudah negara kesatuan, apalagi? Oh, tapi kita mau desentralisasi. Pakem seperti itu diatur dengan baik. Harus jelas bahwa negara kesatuan dalam melakukan desentralisasi yang bisa desentralisasi, pakem apa saja, negara mana saja, itu hanya urusan yang berhubungan dengan eksekutif. Tidak ada legislatif yang diturunkan karena kita cuma punya satu konstitusi dan tidak ada lagi pelimpahan kepada yang ada di yudikatif. Jadi kalau memang kemudian yang diturunkan itu adalah desentralisasi urusan, pemerintah daerah itu adalah bagian daripada pemerintahan keseluruhan. DPRD itu adalah bagian daripada pemerintah. Ya. Apalagi kepala daerah. Nah, ini dulu harus menjadi kesepakatan bersama. Bahwa kalau begitu ya harus ada disiplin. Bahwa kalau pemerintah sudah memutuskan seperti itu tidak bisa lagi. Tapi itu aturannya harus jelas. Mas Effendi Fauquri mengatakan belum ada aturannya, belum jelas. Sekarang menurut saya harus dieksplisitkan dengan kesepakatan bersama bahwa kita negara kesatuan. Pakemnya adalah desentralisasi itu dari eksekutif, tidak ada dari bidang yang lain. Nah, oleh karena itu menurut saya ini semua sebetulnya momentum baik. Sebab menurut saya Mas, Bapak Ibu sekalian, bahwa situasi ini sudah sesuatu yang sangat kritikal. Situasi yang sudah bisa ada bola salju yang menggelinding yang tidak tahu arah kemana tadi. Oleh karena itu yang diperlukan juga kepemimpinan. Kepemimpinan dan sekarang sudah datang ya dari Korea atau dari Ukraina datang. Menurut saya malam ini memimpin, kumpulkan partai-partai supaya kita mau apa sekarang ini. Sebab kalau isu naik dan turun tidak relevan. Rakyat mau naik berapapun asal daya beli dinaikkan. Nah, oleh karena itu menurut saya yang penting komitmen. Komitmen apa? Komitmen andai kata ada bantuan langsung. Tapi ada juga gerakan-gerakan program-program urgensi, program-program yang mendesak untuk bisa memadamkan rasa marah masyarakat. Apa rasa marah itu? Kalau rasa marah menurut saya bisa dipadamkan kalau segera ada bantuan, segera memperbaiki infrastruktur. Segera ada kebijakan-kebijakan yang bisa memproteksi pasar-pasar tradisional daripada minimarket yang menjarah ke desa Mas. Di Kulon Progo itu yang namanya minimarket sudah tersebar kemana-mana. Dan kedua juga menurut saya irigasi diperbaiki para petani. Dan kemudian juga segala macam keperluan nelayan dan sebagainya. Itu saya kira harus dilaksanakan dengan sangat segera. Tapi yang sangat penting bagaimana sebetulnya elit juga tidak mengembangkan semangat konsumerisme. Dengan tampil-tampil di TV dengan segala macam jas yang bagus-bagus, gelang yang bermacam-macam, pamer tanpa malu-malu pada wartawan, mengoleksi arloji harganya puluhan juta, itu sangat menghina rakyat, mendidik rakyat itu luka batin. Kok tiba-tiba kamu punya kehidupan seperti itu, kok kamu sekarang harus memaksa saya dan bisa mengerti harus naik BBM dan kamu tidak pernah menyelenggarakan kehidupan dan pembangunan ya, untuk kita semua. Sebab apa? APBN 70% kurang lebih habis untuk rutin. Rakyat itu sudah jelas Mas Gitnya. Sekarang kenapa kepala daerah kok ikut demam gitu loh Mas? Untuk apa itu? Ya itu kan ini kan judulnya kenapa kepala daerah kok demo? Lah itu juga sebetulnya tidak ada sambungan komunikasi dan sambung rasa, empati. Empati antara kepala daerah dan rakyat. Sebab kalau kepala daerah sekarang demo, saya nggak yakin apakah demo itu karena untuk rakyat atau karena untuk popularitas. Karena apa? Sebagian besar kepala daerah saya kira yang dipikir adalah bagaimana mengembalikan utang untuk investasi itu dan bagaimana dia bisa menabung lagi untuk berkuasa lebih lanjut lagi. Saya kira begitu. Oke. Wah. Saya konfirmasi ini pada partai politik ini. Mulai dari Mas Agam deh. Ya. Gimana Mas? Kira-kira mengapa kepala daerah kita itu kok tiba-tiba gitu ya? Apa tiba-tiba atau memang direncanakan saya tidak tahu. Kok tiba-tiba memimpin demo gitu? Iya, saya kira memang banyak orang tergoda terhadap isu-isu yang sangat populis di publik, di masyarakat. Nah, tidak terkecuali saya kira memang kepala daerah. Nah, dalam konteks ini saya kira hubungan antara kepala daerah yang selama ini sepertinya
terputus. Jadi kan seringkali bagaimana sih hubungannya sebenarnya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, antara presiden, gubernur dan bupati wali kota. Ini kan sering orang formatnya ini memang tampaknya perlu ditata ulang. Karena misalnya ada presiden dari partai A, gubernurnya partai B, bupatinya partai C, D dan seterusnya. Ini kan kemudian apakah kemudian gubernur dan bupati wali kota itu boleh berseberangan atau melawan dalam tanda kutip presiden kalau presiden mengambil kebijakan. Ini saya kira memang problem seperti ini harus ditata ulang dalam konteks ketatanegaraan kita. Termasuk di samping aturan yang mendasar tentu saja bagaimana antara hubungan yang secara etika dalam konteks etika pemerintahan. Memang sekarang kita juga sedang membincangkan bagaimana sesungguhnya hal-hal yang tidak sepenuhnya terkait dengan hukum saja, tetapi menyangkut etika pemerintahan. Karena banyak sekali hal-hal yang sifatnya menyangkut keterkaitan antara pemerintahan, baik di pusat dan daerah itu hal yang belum sepenuhnya hanya menyangkut hukum. Apakah misalnya kebijakan yang belum diambil, itu boleh nggak? Pemerintah daerah protes. Memang kalau sudah diputuskan dan itu menjadi undang-undang, memang mungkin akan terikat dengan sumpah. Sumpah ketika dilantik sebagai gubernur, bupati dan wali kota itu kan dia harus mentaati peraturan perundang-undangan. Dan itu memang kalau tidak taat terhadap sumpahnya dia bisa diberhentikan misalnya seperti itu. Nah, tapi konteksnya saya kira kita perlu memang menata lagi karena reformasi yang baru 12 tahun ini berlangsung, itu tampaknya kita masih dalam tahapan transisional. Jadi banyak hal yang kita kagok, kita masih kebingungan, belum betul-betul bisa firm. Ini tepat apa enggak? Ini benar apa enggak? Kelihatannya bukan reformasi, kalau lihat hasilnya gini deformasi kelihatannya. Kelihatannya deformasi, kita kehilangan formasi, kehilangan eskadron, kehilangan sebuah itu. Nah, itulah yang saya kira memang ini kesempatan kita. Kalau kita bisa melalui masa transisi ini dengan tepat, dengan benar, kita akan menjadi satu negara demokrasi yang besar. Kita akan negara 4 demokrasi yang terbesar di dunia. Ini saya kira menjadi tantangan buat kita bahwa Indonesia saya kira bisa melalui fase ini dengan tepat, dengan benar. Kemajuan Indonesia. Sukesi punya anak lucu, Mas. Yang dibuat anaknya dengan nafsu, yang keluar itu Rahwana, Sarpakanaka, Kumbokarno. Tapi ketika dibuat dengan cinta, yang lahir Wibisono. Ya kan? Orang bijak gitu. Nah, ini jangan-jangan ini, Mas, kalau dulu ada kan bila hayat sepanjang dikandung badan ya. Sekarang kita kayaknya hayat dikandung nafsu nih, Mas. Gimana tuh kira-kira mengapa ini bisa terjadi? Kok tampaknya lebih deformasi daripada reformasi? Jadi gini, Mas, menurut saya problem negara ini bukan sesederhana tadi. Yeah. Bukan sederhana bahwa daerah tidak disiplin, pemerintah daerah tidak disiplin atas kebijakan pusat, bahwa aturannya tidak jelas. Bukan sekedar itu. Tapi kita harus kembalikan kepada eksistensi negara. Negara ini ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah. Mungkin juga ditambah pengakuan internasional, gitu kan? Nah, pemerintah untuk apa? Pemerintah itu terkait dengan pertanyaan tadi itu membawa kemana? Dibawa kemana negara ini oleh pemerintah? Iya. Kan begitu kan di situ. Dibawa kemana? Dibawa ke arah tujuan nasional. Tujuan nasional itu kan jelas ada 4: melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah, mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan ikut menciptakan perdamaian dunia. Nah, di sini. Nah, sekarang rakyat termasuk bupati itu tadi ikut demo, itu persoalan kecil. Itu bukan persoalan besar, ekses itu ya. Itu ekses. Bukan substansi di situ. Ekses bahwa suatu pemimpin nasional, pemerintahan nasional ini dirasakan oleh rakyat bawah, termasuk pemerintah daerah. Itu dirasakan ini dibawa kemana negara kita oleh pemerintahan pusat. Ini misalnya. Mereka lah yang sehari-hari bertemu tukang macul, bertemu rakyatnya yang bertani, bertemu rakyatnya yang sedang kelaparan. Mereka
para pemimpin daerah ini. Ini yang terjadi. Jadi soal demo segala macam ini sebetulnya akibat bukan sebab. Mereka jengkel. Saya dipilih oleh rakyat ini. Terus ada kebijakan saya harus bersama sama mereka dengan resiko yang mereka tanggung. Persoalan ada orang itu tidak etis itu urusan kecil. Etis mana? Bisa kita perdebatkan. Mana tidak etisnya? Kita bisa perdebatkan. Mana undang-undang yang melarang? Sudah tertangkap. Wah, Pak Dirjen berat ini. Gimana nih Pak? Itu kecil-kecil. Ini saya bacain nih Pak. Saya bacain undang-undangnya. Biar Mas Gus Coy ini paham ini. Itu kepala daerah itu dia sebagai Chief of Executive ya, kepala pemerintahan daerah. Kita tahu juga fakta di dalam sistem demokrasi kita, kepala daerah itu sekarang juga menjadi pimpinan partai. Ini model demokrasi kita. Partainya banyak lagi. Beda-beda antara kepala daerah yang satu dengan kepala daerah yang lain. Bahkan dengan presidennya. Fine, biasa saja itu. Demokrasi namanya. Nah sekarang demokrasi itu kan harus dalam aturan main. Tidak bisa demokrasi bebas-bebasnya. Harus ada rule of the games. Itu salah satu kunci demokrasi. Demokrasi tanpa aturan main itu namanya chaos, anarki. Nah sekarang sebagai kepala pemerintahan daerah dia terikat dengan aturan-aturan main itu. Sebagai bos partai, dia silakan ikut dengan aturan-aturan dan ketentuan partainya. Nah, peran ini yang tidak dipahami oleh kepala daerah kita. Dia kapan dia menjadi bos partai? Kapan dia menjadi bupati? Kapan dia menjadi gubernur? Kapan dia menjadi wali kota? Nah, ini yang kita ingin jelaskan dan luruskan supaya jangan salah meletakkan posisinya. Sebab efeknya sangat buruk kepada pendidikan politik rakyat. Tapi boleh saya potong sedikit Pak? Pada kenyataannya kalau jadi gubernur yang didukung oleh 7 partai, itu harus kasih duit ke 7 partai itu. Itu kan juga artinya ada ikatan. Itu masuk soal lain lagi. Nah, artinya bukan, artinya mindsetnya kan sudah jelas. Betul. Bisa begitu. Nah, jadi Mas Slamet ya, jadi kita ingin mendudukkan, silahkan ada peran dia, misalnya partai, dia ingin misalnya membela kepentingan rakyat yang dari kelompok partainya, golongannya. Silakan, tapi copot baju kepala daerahnya dulu. Ketika dia mau demo, minta cuti dulu, jangan pakai baju kepala daerah. Itu hal yang bisa saja dilakukan. Seperti misalnya gubernur ingin melakukan kampanye untuk seorang temannya bupati, dia minta cuti dulu Pak untuk melakukan kampanye. Ini namanya peran sebagai the party roles. Ini belum clear di kita. Jadi dicampur adukan saja. Nah makanya kalau dicampur adukan itu berbahaya risikonya. Karena ada larangan pasal 28 ayat 1 dilarang kepala daerah itu untuk dia melanggar sumpah janji. Ada lagi ketentuan bahwa dia itu kepala daerah mesti menegakkan dan mentaati peraturan perundang-undangan. Kalau tidak, menurut Undang-Undang 32 bisa diberhentikan. Mekanismenya ada lewat DPRD, lewat Mahkamah Agung, dan kemudian lalu di voting di situ atau diputuskan lagi di DPRD. Kalau diputuskan dia diusulkan diberhentikan, dipecat dia Pak. Kami tinggal mengukuhkan dengan SK Menteri Dalam Negeri. Itu aturan mainnya. Jadi ada windownya. Ada aturan mainnya. Tapi Mas Slamet, itu semua bisa diperdebatkan. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Penasaran dari para narasumber ini membuktikan bahwa sebetulnya apa yang kita bicarakan ini adalah seperti apa yang dikatakan orang pandai. Kebahagiaan itu cuma satu, Slamet. Apa? Pengendalian diri. Nah, ketika orang mampu mengendalikan diri, siapakah dia? Satriakah atau duratmakakah dia? Betul. Atau satrio ambek maling atau maling ambek satrio? Itu aja kira-kira. Jadi dengan demikian, jangan kemana-mana karena ini akan makin seru. Minggu malam bersama Slamet Radio selalu memberikan jawaban dari pertanyaan yang tergantung. Tetap di TVRI, tetap di TVRI, dan tetap di TVRI. Sama dia, tak ada penyesalan dalam hidup
saat ini. Seperti dahulu ku tak mengenalmu. Ketika ku lihat kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku kepada dirimu yang dulu tercinta. Tak ada lagi kenangan, takkan lagi harapan. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew you're never serious. Raise your love at me, and I tell you once again. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew you're never serious. Raise your love at me, and I tell you once again. Serious, raise your love at me, and I tell you once again. Oh baby. Ini pinter nih lagu, ini nyelamur pakai bahasa Inggris. Coba apa? I know you are liar apa gimana? Everybody knew you're a liar. Everybody. knew you're a liar. Waduh. Siapa Ini tuh? kalau di bahasa Indonesia kan aku ngerti kue bohong ngerti. Waduh. Ini luar biasa. Terima kasih. Siapa yang ngarang ini ya? Sama-sama. Yang ininya sih Citra. Kok pada cerdas seniman Pak ya? Kok politisi kita kurang cerdas? Yang nggak cerdas, banyak yang nggak juga cerdas, banyak juga yang cerdas, banyak juga Gus Coy ya kan, Najwa apa, Agam Najwa, waduh, oke boleh. Sekarang ini saya mau menggunakan segmen ini untuk lebih lagi menukik kepada masalah, jangan lupa judul kita Mas, bahwa mengapa kepala daerah kok demo. Jadi kita dudukkan posisi kepala daerah ini, ya, oke, Mas Wendo. Kira-kira bisa memanaskan masalah nggak ini? Wah, ini masalahnya udah panas. Oh, udah panas ya? Oke. Nggak usah dianget-angetin, udah panas. Karena bukan panasnya ini terjadi karena kita kan mudah menyalahkan. Kepala daerah demo dipersoalkan. Presiden curhat dipersalahkan. Loh iya presiden baru curhat ini. Presiden kok curhat loh. Presiden itu Ya mimpin. biaran aja mimpin dong curhat apa enggak. Intinya bener apa enggak untuk rakyat apa enggak. Itu mestinya pilihannya. Kepala daerah demo boleh aja. Intinya untuk kemakmuran, kebersamaan dengan masyarakatnya atau tidak lah. Saling menyalahkan inilah sebetulnya yang membuat kita ini kisruh. Bukan apa-apa. Antar partai aja bisa. Nggak tahu PAN, karena ini ada dari PAN. Milih wakil gubernur DKI aja 3 pilihan apa berapa, satu ikut sana, satu ikut sini. Ikut sini aja bayarannya segini. Nah. Wali kota sama juga di daerah-daerah. Kemungkinan itu ada dan sekarang karena tidak ada istilah saya tidak ada wibawanya yang beginilah anak-anak kamu lane of command-nya udah jelas kamu di sini enggak. Bahkan dari pemerintah pun mungkin tidak akan bisa segera ya saya memberi sanksi apa tidak atau iya apa tidak menteri dalam negeri misalnya. Dulunya juga tukang demo. Bahkan dia bikin surat pernyataan demo BBM jangan naik. Nah, sekarang melarang. Oh, itu waktu dia jadi gubernur ya? Iya, jadi gubernur ya. Aturannya Itu ada 2 kategori. Oh, ada. Saya mau kasih tahu itu ada 2 kategori, termasuk demo yang Ini sekarang. boleh bebas. Ini kalau ini Ya, boleh boleh Jadi- crossing. Sekarang boleh Jadi crossing. kepala daerah yang demo baik dulu ya waktu Pak Gamawan jadi gubernur itu maupun yang sekarang terjadi. Ini kami catat sekarang misalnya ada lebih dari 10 kasus ya. Tapi dulu juga BBM loh Pak. iya sama, Nah. case-nya sama. Oh, ya. Tapi ada 2 kategori. Loh, kok kategori dibeda-bedain, Pak? Ada beda. Jangan gitu Ya, loh. enggak sama. Sebentar dulu. Oh ya. Take it easy lah. Jadi yang satu itu memang demo dia ke lapangan, turun di jalan kepala Sebagai daerah. demonstran. Sebagai demonstran. Tapi yang satu dia di kantornya, lalu didatangi oleh demonstran, kemudian minta dia untuk mendandatangani pernyataan-pernyataan mendukung atau menolak demo. Itu
Jadi kasusnya seperti itu. Oh. Nah, jadi kalau yang Mendagri waktu itu ya kasusnya dia di kantornya. Di kantornya didatengin gitu, Pak? Didatengin. Jadi, Kok mau tanda tangan, ayo? ya itu ketika didesak oleh Iya, kenapa? masyarakat Karena mau, banyak. nah. Masyarakat banyak desak, neken-neken gitu kan daripada terancam. Oh, kalau Jadi bukan cuma- awalnya. kalau menurut Tapi saya itu cuma lepas dari soal blokir. itu, Ya. yang sekarang kan yang demonya. Ya. Tapi bukan yang tadi yang ada di kantor didatengin, kemudian diminta tanda tangan itu. Jadi yang jadi persoalan dengan penegakan peraturan perundang-undangan kalau kita memakai norma itu. Tapi kita juga kan tentu tidak ingin ke sana lah. Ya. Kita ngapain ke situ? Tapi yang kita ingin dorong tadi, ini wisdomnya Mas Wendo tadi. Ini kan kepentingan rakyat semua. Nah, kalau Semuanya masuk terasa. ke situ baru kira-kira kita kan kemudian paling tidak dari sini boleh crossing ya, penataan Mas? Ya, itu boleh. ada gitu loh Pak ya. Ya. Ini kemudian menjadi misalnya gini, ini ribut ini gimana? Baru tadi. Ya. Nextnya kita sudah nggak mengulangi kesalahan ini yang sama. Ya. Nextnya lagi, oke, ini kan persoalan masih BBM masih dirasain semua. Mungkin daerah Jogja, Ya. Tapi nggak DIY Sekarang sama daerah PDIP. Jogja. PDIP sudah mengoreksi ya kira. Ibu Megawati sudah kirim surat bahwa kalau kepala daerah jangan demo pakai seragam. Ada tuh koreksi seperti itu. Dan saya kalau kira nggak pakai apa-apa gimana dong? Kenapa tuh? tidak pakai Ya, seragam. monggo, tidak crossing pakai aja, seragam Mas, kepala tidak daerah. apa-apa. Jadi menurut saya sekarang Ada ini tentu instruksi. kita semua juga belajar seperti Mas dari teman baik saya muda yang pinter dari PAN tadi mengatakan kita memang ganggam sekarang ini. Sebetulnya kita juga sudah salah kaprah. Kok ada partai oposisi dalam sistem presidensial? Itu tidak ada di republik mana-mana saja. Kecuali republik kita ini yang baru Oh, belajar kita ini. berani tampil beda kok, Mak. Beda tapi jangan kebangetan tuh. Nanti oleh karena itu menurut saya ini tentu ada dinamika dan sebagainya. Cuma yang saya juga tergelitik sama sohib saya Mas Effendi Khoury ini kan PKB ini bagian daripada pemerintah, Mas. Loh, apakah apa PKB benar tidak tuh? kemudian juga mendesak, Mas? Gosip itu gosip lah secara ya. lebih langsung Enggak. kepada Pak Presiden Sekber. SBY ini. Pak Presiden, saya ini kan pendukung yang sedia PKB ini. Mestinya nggak begitu, begini loh. Apa nggak begitu, Mas, kira-kira? Saya nggak tahu, tapi saya posisinya sebagai wakil rakyat, saya harus menggunakan logika rakyat, bukan logika kekuasaan, begitu. Bukan logika Kepentingan partai juga? Ya, juga bukan logika. Bukan. Ya, Ya, dikit partai lah, yang partai sudah dikit. disubkan kepada kekuasaan, begitu. Ya. Wah, Jadi kekuasaan iya. disubkan gimana penjelasannya gimana ya? Itu Enggak, diskusi kekuasaan sendiri ya. disubkan. Itu diskusi sendiri. Subordinat. Wah. Tapi Proyek aja. fakta Ya. rakyat menolak diwakili oleh mahasiswa, kemudian barang-barang naik di jalan sana, di jalan sini, dan itu juga langsung komentar rakyat. Ini sebagai wakil rakyat saya kira harus menggunakan realitas ini. Fakta ini menjadi basis untuk perjuangan. Nah, ketika kita berbicara demo para pimpinan daerah, beberapa pemimpin daerah, sesungguhnya yang mau seperti itu banyak. Yang hatinya menolak kebijakan pusat seperti ini banyak sekali. Cuma yang berani mengekspresikan seperti itu hanya beberapa. Nah, mari kita lihat beberapa hal. Jangan dilihat hanya soal ekspresi mereka bersama rakyat yang kita sebut demo ini. Tapi lihat ada kebijakan pusat yang ini berdampak kepada rakyat. Mereka pemimpin di situ. Ya. Jadi ini substansi. Akibat buruk ini yang kita bela. Ya. Kemudian di sini yang disebut oleh Pak Dirjen ada etika. Saya tidak tahu di sini Dan norma juga, Pak. ada norma. Ini bisa diperdebatkan apa tidak, sudah final apa tidak. Menurut saya ini hanya instrumen saja. Kalau instrumen ini Tapi kan itu instrumen hukum Mas harus taati dong, Mas. termasuk instrumen hukum, ya kan? Etika dan segala macam itu instrumen untuk menilai. Kalau ini tidak relevan, ya kan, dengan kepentingan rakyat, itu mengganggu ekspresi pemimpin daerah untuk mengekspresikan kepemimpinannya di daerah itu. Ini suatu saat harus dicabut. Jangan sampai mengganggu. Ya, betul. Itu satu. Yang Dicabut kedua, atau dipertegas sebentar. aturannya? Bukan dipertegas. Ini bahkan bila perlu dicabut kalau ini mengganggu. Ya, tergantung rakyat. Termasuk norma yang dirumuskan oleh Mendagri segala macam itu. Kalau ini nggak relevan dicabut, gitu kan? Nah sekarang bikin tadi ada pertanyaan. Bagaimana terkait dengan tadi Mas Kris juga menyebut tidak disiplin segala macam. Mungkin ada satu soal, Mas. Jadi bukan soal tidak disiplin, bukan soal ini. Tapi ketika presiden membuat kebijakan, yang kebijakan itu kaitan dengan rakyat. Ini sama-sama dipilih loh. Presiden dipilih, bupati dipilih, wali kota dipilih, gubernur dipilih. Mereka yang langsung berhadapan dengan rakyat. Ini apakah tidak sebaik? Tidak akan lebih baik. Meskipun itu hak pusat. Betul.
tapi dikoordinasikan, dikomunikasikan, dimusyawarakan. Itu setuju. Ketika di dalam forum misalnya pemerintah daerah diberi kesempatan untuk ini berat di rakyat, ini tolong tidak dilakukan, tolong. Tapi ini kan juga tidak dilakukan. Kalau itu mekanismenya, kalau itu kan mekanismenya sudah dilakukan, Pak. Sudah, Mas Koiri. Effendi, itu sudah dilakukan. Saya tidak tahu dilakukan. Nah, itu informasi kalau itu misalnya dilakukan, ya kan? 2 kali tidak kurang dari pertemuan yang pertama dengan presiden langsung, gubernur-gubernur, kemudian beberapa bupati dan wali kota, yang kedua dengan wakil presiden dipimpin langsung. Jadi sudah ada mekanisme. Taruhlah itu dilakukan, ya kan? Taruhlah dilakukan. Tetapi ketika begini Mas, kepala daerah tidak semua juga pro rakyat, tidak semua populis, tidak semua kepemimpinannya itu untuk mensejahterakan rakyat. Ini juga problem, gitu kan? Meskipun mekanisme ini sudah ditempuh misalnya, begitu, tapi belum tentu aspirasi rakyatnya sesungguhnya disampaikan oleh para bupati ini. Banyak sekali bupati ini salon. Banyak bupati ini karena dia jadi membeli, karena bukan karena kebijakan. Oke, kita kasih kesempatan Pak Najat, coba Pak Najat silakan. Jadi saya masih ingat ketika dulu saya di Komisi Keuangan, ada kebijakan dalam undang-undang, salah satunya yang memberikan dorongan untuk menaikkan cukai rokok. Nah, beberapa daerah yang menjadi basis tembakau dan kemudian perusahaan rokok, protes kan? Para petaninya, kemudian karyawannya. Nah, termasuk kepala daerahnya. Apa yang dilakukan? Mereka ramai-ramai datang ke DPR, mengungkapkan bahwa kami tidak setuju ini. Nah, maksud saya sebenarnya ekspresi seperti inilah yang saya kira yang masih dalam koridor, dan ini saya kira yang ada sampai 1 kalimat hilang gitu tuh ya. Betul, itu ya. Itu banyak, undang-undang kesehatan, undang-undang keuangan. Nah, maksud saya kira memang ketika dia berada dalam sebuah wilayah pemerintahan, saya kira memang di situ ada aturan, code of conduct, ada aturan, ada kode etik. Nah, makanya saya tadi menarik juga kalau ternyata bahwa ada komunikasi antara presiden, gubernur, bupati, wali kota dalam bicarakan ini. Ini memang kurang terekspos, saya kira Pak Jo. Ini baru saya juga baru dengar. Ini saya kira memang harus dikomunikasikan pada publik bahwa sudah ada komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah membicarakan masalah ini. Loh, kok kenapa waktu itu bupati, wali kota nggak menyampaikan di forum itu? Protesnya di forum yang memang koridor seperti itu. Bahkan ada di Segap tuh Mas sebetulnya. Dan di Segap dia bisa omong apa saja. Tapi betul Mas, terus terang aja. Yang saya Segap ini apa? Segap ini apa? Gabungan partai-partai yang dalam koalisi besar tuh, ada segala macam partai, ada kecuali 3 itu. Ini yang termasuk disubkan itu tadi apa bukan? Bukan itu Segap, bukan Seksgap, Segap ini. Nah, itu juga Mas, lintas partai itu pada mengeluh semua, saya heran betul saya. Lintas partai itu baik di tingkat provinsi ke Kota-Madya, itu mereka juga mengatakan betul dari semua partai, tentu yang Gerindra termasuk yang utama. Tapi partai-partai pendukung pemerintah ini juga mengatakan tidak tepat ini seperti itu. Jadi menurut saya juga ada problem di partai. Ya kan, ada problem di partai bagaimana mengkomunikasikan. Mas, selain problem partai yang nempel dalam kekuasaan, tetapi di dalam kekuasaan itu ada birokrasi yang mengurus macam-macam tetek bengeknya birokrasi, ya kan? Ya, yang nguntit uang-uang rakyat itu kan di sini yang banyak ini kan, yang permainan itu kan ada di sini, ya kan? Inilah kemudian banyak anggota partai yang misalnya masuk panggar begitu kan. Ketika ada desakan tidak perlu naik, ada alternatif dari para pakar. Ketika tidak naik itu nggak ada masalah. Kita tidak gulung tikar negara ini. APBN juga tidak hancur, negara tidak hancur kalau tidak naik. Karena itu loh solusinya. Ketika pikiran ini diangkat, begitu kan? Dan itu Mas dikasih solusi dari mana? Oh, bisa dari sini. Oh, bisa dari sini. Dan itu semua selama ini rahasia, seolah-olah itu rahasia birokrasi. Kamu tahu? Ya. Saya pernah dengar everything depend on approach, ya kan? Everything depend on approach. Kalau mau melamar gadis, megang kepala mertua, ya pasti nggak dikasih. Gitu. Jadi kalau menurut megang apa Mas? Megang apa? Megang dengkul. Benjamin Franklin bilang begini, kalau semangat mendorongmu, ya kan? Kalau semangat mendorongmu, biarkan alasan yang memegang kendali. Nah, jadi pertanyaannya berpijak dari apa yang Pak Gimawan Fauji waktu jadi gubernur.
Ini kan cuma masalah blocking, Pak. Iya. Dia didatangi, dia taken. Ya sama saja, artinya menolak, ya kan, menentang. Nah, jadi approach-nya mungkin berbeda. Jadi Anda kategorikan tadi. Secara ada dua. substansi sama. Nah, substansinya sama. Menolak Substansinya sama. Persoalannya menolak, ya kan, kebijakan. Tetapi approach-nya dia jalankan dengan cara apakah orang itu membuatnya dengan terpaksa, dipaksa, itu beda. Ya. Dengan orang yang melakukannya dengan willingly, dengan sukarela. Ya, dan Ya. saya Jadi, mau pakai itu bahasa beda. rakyat tentang substansi, ya kan? Substansi di mana kalau ada hukum itu kan ada dua ajas lain, ada ajas keadilan dan ada ajas manfaat itu sendiri, ya kan? Kalau itu ya. Nah, jadi ketika kita kawitkan antara ajas hukum itu sendiri, ajas keadilan dan ajas manfaat, wah ini sepertinya kalau kita menjawab pertanyaan kita, ya benar kata orang pandai, kita pakai akal. Tetapi untuk menjawab pertanyaan orang banyak, mari kita pakai hati. Ya. Tapi mungkin gini, Mas, Ya. Pakai hati biasa sih, menjelaskan pakai hati, pakai hati. Tunggu, Ya. Pak Akbar, Pakai hati, tadi pakai hati. udah sesak napas sampai bicara. Pakai hati, Mas Slamet, pakai hati. Ya. Tapi kan tetap juga kita hidup dalam dunia yang ada tata keramanya, Ya. ada cara-caranya. Ya. Nah itu dia. Jadi saya menggarisbawahi kalau yang namanya bupati itu ya pemerintah. Ya. Nah dia pakailah mekanisme-mekanisme. Tadi Mas Hakam bilang ke DPR datang mengadukan itu. Ya, approach tapi tadi. ditanggapin apa enggak yang tembakau itu jangan-jangan nggak ditanggapin, petaninya udah protes karena Ya, tapi caranya sudah melalui jalur-jalur kalau yang jalur nggak konstitusional. ditemuin ya udah demo aja bener. Iya, iya. Ini provokator. Itu pikiran birokrasi yang normal, yang linier. Itu berhadapan dengan rakyat. Iya. Itu jangan terus-menerus menggunakan logika birokrasi yang sistematik, yang linier, yang tidak ada gejolaknya, ya kan, yang tidak ada fluktuatifnya. Tapi kan ya sebenarnya kalau sudah tetapi mencapai, itu ada dinamika dalam ya. Tapi kalau ada keputusan, memang harus kita ikuti. Ya. Itu aturannya. Bahwa nanti mau merubah, dirubah tidak apa-apa. Tapi sekarang ini itu aturannya. Bahwa itu melanggar harus diambil tindakan. Tapi saya bang, Kira-kira apalagi Pak Iya. peraturan yang memungkinkan ini Pak, yang harus diketahui para mereka-mereka yang mau demo ini Pak, pejabat-pejabat daerah ini. Ya itu tadi kita kan. Atau gini, yang sering demo itu partai apa sih sebenarnya Pak, misalnya gitu? Ya kalau yang ada data sekarang PDIP. PDIP. Ya. Demokrat nggak ya Pak ya? Demokrat nggak ada. Nggak berani mereka ya? Ya. PKB jadi loh PKB. Zaman saya ya. protes sendiri, Demokrat nggak berani lah. Orang-orang Jadi- baru diangkatin gitu kan ya. Ya, itu tadi. Ya. Jadi ada. Kita tinggal 1 menit, jadi Ya. kita mohon coba Ya. Pak. Kita sebagai penutup Bapak Ya, ngomong. jadi Segmen begini, ini. ya kembali tadi Ya. itu bupati, wali kota, wakil, segala macam gubernur bahkan jika bisa saja dia menyampaikan aspirasi masyarakat yang juga dia rasakan sebagai satu aspirasi yang menurut dia diyakini sebagai aspirasi yang tepat. Nah, tinggal caranya aja. Ya, pendekatannya, approach-nya tadi Mas Slamet pakai istilah itu. Ya, sebagai pimpinan pemerintahan di situ, maka akan lebih pas kalau dia menyampaikan itu lewat saluran-saluran Iya. yang tepat, mekanisme yang ada sudah tersedia kok, bukan tidak ada. Yang namanya parlemen, yang namanya DPRD, yang namanya DPR RI. Nah, sampaikanlah lewat saluran-saluran itu. Nah, jadi bukan di jalanan itu saja. Tapi saya komplain loh Mas, ini seolah-olah bupati itu salah. Seolah-olah demo itu salah. Saya kira ini soal sekarang mungkin Demonya soal tidak cara salah, saja. Mas. Iya, tidak salah. Demonya tidak salah. Ya. Yang salah ketika Melawan dia tidak undang-undang. bisa membedakan Ya. antara jabatan di satu pihak betul. dan ketua partai di lain pihak. Saya betul. kira gitu. Ya, tetapi yang harus dirumuskan ke depan sekarang kita memang satu pemerintahan. Ya, satu pemerintah, oke. Betul. Nasional, Ya. daerah pusat. Betul. Tetapi jangan lupa, kita ada desentralisasi. Iya, Ya. Daerah dipilih betul. oleh rakyat, yang ketika rakyat milih partainya beragam. Ya. Ya. Nah, disinilah aturan yang akan datang
kalau untuk merelevansi dengan kepentingan rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat, begitu, jangan sampai diseragamkan. Sikap itu tidak bisa disatukan, tidak bisa diseragamkan dengan sistem yang seperti sekarang. Intinya memang besok itu namanya desentralisasi, namanya asimetrik. Artinya apa? Tidak semua seragam, tapi dipilih rakyat kepala daerah itu bukan untuk legitimasi membangkang pusat, tapi untuk lebih mengerti secara jernih apa aspirasi masyarakat. Ini sebagai penutup, saya ada pertanyaan ini dari Sydney Hubert Wood. Berikut ini adalah tes kedewasaan bagi Anda, katanya. Dapatkah saya menerima ide baru? Nah, itu pertama. Kedua, dapatkah saya menerima orang lain yang berbeda pendapat? Dapatkah saya menerima diri saya sendiri apa adanya yang selalu membohonginya? Ya kan? Banyak hal yang bisa kita selesaikan pada hari ini, tetapi sayangnya hari ini kita perlakukan sebagai hari esok. Jadi dengan demikian saya mencoba untuk menjawab apa yang kita lakukan, bahwa sesungguhnya jabatan adalah berkah, posisi adalah rezeki Tuhan. Tetapi ketika kamu menyia-nyiakan berkah, maka kamu sebetulnya tidak tahu manfaat berkah itu sendiri. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, masyarakat ingin tahu. Jangan sampai kita hidup tanpa berkah. Nah, kira-kira pada segmen berikut, bapak-bapak kita yang terhormat akan memberikan semacam cakrawala kepada kita semua, rakyat Indonesia. Apa sebetulnya yang harus kita lakukan dalam upaya mendewasakan negara Republik Indonesia ini? Walaupun carut-marut seperti ini, kalau saya boleh jujur secara pribadi, saya senang hari ini. Karena saya boleh menggunakan kepala saya. Dibandingkan masa lalu, saya banyak sekali diberi kebebasan, bisa ini, bisa itu, tapi harus mengikuti kepala orang lain. Jadi dengan demikian, ini adalah ciri bahwa kita sedang benar-benar belajar jadi republik. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI, tetap di TVRI, dan tetap di TVRI. Di sini aku masih sendiri, merenungi hari-hari sepi aku tanpamu, masih tanpamu. Bila esok hari datang lagi, ku coba untuk hadapi semua ini. Meski tanpamu, oh, meski tanpamu. Bila aku dapat bintang yang berpijar, mentari yang terang bersamaku di sini, ku dapat tertawa, menangis, merenung. Di tempat ini aku bertahan. Suara, dengarkanlah aku, apa kabarnya, pujaan hatiku. Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Suara, dengarkanlah aku, apakah aku ada di hatinya. Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Masih berharap. Masih berharap. Waduh, memang kita mesti berharap, memang apapun, even glances of hope, there is still hope, ya. Walaupun secerca harapan,
itu pun masih harapan. Untuk memulai segmen ini, saya mengutip apa yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Ada 3 hal yang tetap dalam hidup ini. Tetap ya, perubahan. Nah, tugas dari rakyat adalah membuat fenomena. Biar orang-orang pintar membuat formulasinya. Terjadilah perubahan. Pilihan. Ini yang kita nggak pandai ini. Kita nggak pandai memilih. Pilihan kita selalu diawali dengan was-was dan keraguan-raguan. Dan yang terakhir, yang tetap itu adalah prinsip. Nah, dalam segmen ini, 3 hal tadi. Ada perubahan, ada pilihan, kita mesti gimana, dan prinsip apa sebetulnya yang harus kita lakukan. Sehingga rakyat bisa paham, what must we do, apa yang harus kita lakukan bagi Republik tercinta ini kalau kita memang sedang menuju ke arah idealnya sebuah republik. Dengan demikian, monggo. Siapa duluan, tapi saya minta Pak Johan belakangan ya Pak ya? Siap. Oke. Jangan vendor dulu lah, nanti ini tegang. Beliau nih, beliau. Oke, Pak Hakap. Ya, jadi kita memang dalam tahapan yang sekarang ini kita sedang gagap ya, menghadapi perubahan di tingkat lokal, tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan tampaknya kita selama ini terlalu asyik sendiri sehingga lupa bahwa negara kita harus diurus dengan benar oleh seluruh pimpinan nasional maupun di daerah. Sementara negara lain sudah melaju sedemikian kencang ketika banyak sekali tantangan ke depan, banyak buah impor masuk, semua 9 bahan pokok ini sekarang kita sudah impor, kita baru terkejut-kejut. Ini kan harus kita pertanyakan, what's wrong? Apa yang salah dengan negara kita? Negara yang katanya gemah ripah loh jinawi, tetapi kok ternyata gula, garam, ini harus diimpor. Kedelai, Mas. Kedelai yang kita makan tempe tahu Mas Wendo tiap pagi itu kita harus kita impor. Nah, ini saya kira harus menjadi pemikiran yang sangat mendasar bagi kita, bahwa kita ya yang negaranya katanya tongkat dan kayu jadi tanaman itu ternyata sekarang seperti tidak berdaya menghadapi perubahan. Nah, untuk itulah saya kira perlu kita kerahkan ya semuanya, kekuatan dari masyarakat seluruh Indonesia, para pemimpinnya, baik yang formal pun yang non formal, untuk menyadari bahwa ada masalah yang serius. Negara kita kalau tidak, kita akan terpuruk. Negara kita akan menjadi negara konsumen dengan 250 juta penduduk, tapi kita seolah-olah tidak berdaya apa-apa. Tapi kan gini Mas, Ronggo Arsito bilang, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dumeh. Mengapa Anda kok heran? Pasti ada masalah. Nah, inilah yang saya mau sampaikan, Mas. Dalam konteks inilah saya kira kita perlu bangun. Kita ini seperti terbuai. Nah, saya pengen ada yang ngaku dosa gitu loh, Mas. Oh, ngaku dosa ya. Yeah. Nah, maksud saya kita bangun dari mimpi tadi, mimpi bahwa kita ijo royo-royo, kita makmur subur, kita bangun kembali. Kita dengan basis kemampuan kita bangun dengan masyarakat yang lebih benar, ya. Kita punya satu kekuatan. Karena negara kita kalau benar-benar dipimpin dengan benar, seperti juga Korea dulu ketika tahun 60 itu, Korea bahkan lebih miskin dari Indonesia. Sekarang